Halo, apa kabar Anda semua? Ini kita jumpa lagi di akhir pekan nih, bersama dengan Bung Rocky Gerung. Itu saya lihat tampilannya Bung Rocky Gerung itu santai banget ini. Kelihatannya situasinya, padahal sebenarnya apakah memang santai atau ini persiapan dari ini, apa menyambut PSBB atau lockdown untuk Jawa dan Bali? Saya udah lupa tuh istilah-istilah itu, PSBB, lockdown, segala macam. Kita lupa. Yang kita ingat angkanya sudah mendekati 10.000 dan itu artinya seluruh, ya itu. Sudah lebih 10.000 sekarang, ya. Ya. Ya, itu artinya seluruh istilah itu nggak berguna lagi tuh. Jadi mesti cari istilah lain itu supaya orang paham bahwa di dalam kebijakan ada yang keliru. Apalagi kalau presiden mengatakan kami salah selama ini nih. Jadi kita mau dengar kata itu sebetulnya. Kalau juga ganti-ganti istilah mak juga anggap ya nggak penting lagi. Gitu. Ya. Ersu. Dan ini kan sudah kita juga udah tahu bahwa setelah libur panjang itu prediksinya Departemen Kesehatan sendiri memprediksi ada peningkatan 30-40% kan peningkatannya, dan ini ini masuk minggu pertama, ini mulai masa inkubasinya udah mulai ini kan muncul biasanya 2 pekan ya setelah itu ya. Ini saya kira mungkin pekan depan sudah mungkin akan ada ledakan itu, karena kemarin pun juga udah mulai di atas angka 10.000. Ya, dan itu secara teknis kan tetap mesti di tracing gitu. Nah sekarang paling bagus sebetulnya pemerintah latih aja satu RT itu ada 2-3 orang yang kan tracing pakai apa namanya tuh gen itu kan, apa namanya, ya antigen itu semua orang bisa lakukan sebetulnya, itu latihan kecil aja. Saya juga bisa lakukan itu tuh, cuma masukin di hidung, puter-puter, geli-geli dikit, udah dalam 2 menit dapat hasilnya tuh. Jadi mending pemerintah lakukan itu supaya datanya makin lama makin bagus daripada orang bolak-balik ke puskesmas, datang antri ke buat rapid segala macam itu. Harus dilakukan begitu sebetulnya, volunteer satu RT 2-3 orang dilatih tuh, ada mahasiswa atau minta tolong mantan-mantan FPI untuk jadi relawan antigen tes itu kan. Itu juga berguna sebetulnya. Ya, ini kemarin karena Anda ngomongin FPI ini, memang sekarang lagi rame nih gara Komnas HAM itu ya kemarin, tapi sebelumnya juga itu saya baca kemarin ada banjir di Riau gitu. Akhirnya mereka kesulitan cari relawan gitu, karena yang biasanya FPI, tapi sekarang kan FPI nggak boleh beraktivitas nih, takutnya mereka bantu relawan malah ditangkap. Itu kan relawan banjir misalnya malah ditangkap. Jadi kita masuk dalam global paradox itu, paradoks global, bahwa semua orang yang ingin berbuat baik akhirnya harus menganggap dia akan disebut penjahat gitu. Kan semua orang tahu bahwa yang mampu berbuat baik dalam situasi darurat hanya FPI itu. Yang lain takut karena nanti ketularan, nggak suka bau mayat segala macam. Sekarang soal itu jadi problem kemanusiaan besar. Sehingga orang yang menjadi relawan pun menganggap, oh jangan-jangan sebetulnya dia bukan FPI tapi dianggap FPI karena cuma FPI yang suka ngangkat-ngangkat mayat kan. Jadi nanti Karang Taruna juga dianggap FPI lalu berhenti semua aktivitas masyarakat sipil, itu kan ini bahayanya tuh. Ya, oke. Nah itu kemarin Komnas HAM sudah mengumumkan berkaitan dengan tewasnya 6 orang laskar FPI di kilometer 50. Kita masih nyebutnya yang tewas kan memang FPI ya, kalau yang sekarang yang hidup ex SPI gitu. Nah tapi banyak orang yang kemudian menyoroti, ada yang kecewa gitu. Kenapa kok yang disebut bahwa pelanggaran HAM itu hanya kasus 4 orang gitu? Karena menurut Komnas HAM, temuan Komnas HAM itu memang ada terjadi tembak-menembak. Tapi ini kan juga masih perlu diverifikasi lebih lanjut, tembak-menembak, senjatanya milik siapa dan sebagainya. Karena sejauh ini kan FPI tidak mengakui bahwa tidak pernah itu laskarnya berbekali dengan senjata. Ya minimal ada data baru dari Komnas HAM. Kan kita nggak bisa berharap Komnas HAM jadi penyidik atau jadi hakim. Kan tetap Komnas HAM itu lakukan tugas negara, yaitu membela hak asasi manusia. Jadi yang ditemukan Komnas HAM itu berguna sebagai pembuktian nanti di pengadilan. Tapi bagaimanapun itu udah diucapkan. Paling tidak ada pikiran alternatif di publik, tidak sekedar versi dari negara itu. Nah, kita paham bahwa Komnas HAM itu nggak mungkin independen sepenuh-penuhnya.
Karena Komnas HAM dipilih secara politis itu. Jadi tokoh-tokoh Komnas HAM tentu ada deal politik dengan DPR. Bagaimanapun dia diskrutinisasi oleh DPR. Jadi unsur itu mesti kita kenal itu. Tetapi Komnas HAM juga punya acuan ke statuta-statuta internasional. Jadi tetap Komnas HAM dilindungi dengan dua cara itu. Dilindungi oleh keyakinan masyarakat Indonesia sendiri dan dilindungi oleh opini publik internasional. Nah, di dalam keadaan itu Komnas HAM kadang-kala dia mesti siksak gitu. Supaya kalau terlalu keras mungkin dia nggak bisa lagi mendapat legitimasi untuk bicara di publik internasional karena nanti ada sensor negara tuh. Jadi saya bisa paham bahwa kecemasan Komnas HAM dari awal diperlihatkan dengan cara dia mencicil informasi itu. Kan konferensi pers pertama kan Komnas HAM kami udah punya bukti, tapi kemudian diterangkan secara lebih hati-hati karena orang anggap bukti Komnas HAM itu adalah bukti otentik. Padahal semua pembuktian itu hanya disebut bukti otentik sebagai barang bukti atau sebagai alat bukti di depan pengadilan itu. Jadi terima dulu pernyataan itu sebagai sinyal bahwa informasi publik tidak bisa dikendalikan sepihak oleh negara. Karena itu Komnas HAM terangkan dalam konferensi pers kemarin tuh. Memang ada ada orang yang ingin langsung minta supaya Komnas HAM tunjukkan siapa pelakunya tuh. Itu karena publik memang berhak tahu itu. Karena sementara ini kan seluruh informasi tentang kekerasan aparat itu disembunyikan oleh negara. Jadi masuk akal kalau publik ingin keterbukaan yang maksimal, tetapi problem ini adalah problem yang harus diselesaikan di dalam prosedur hukum yang tepat. Jadi sambil menghargai kemarahan publik, saya juga memberi apresiasi pada usaha Komnas HAM untuk siksak secara cerdik agar supaya tetap bisa dihargai sebagai lembaga yang membela hak asasi manusia. Oke, kalau begitu posisinya, posisi Anda, kita ikuti cara berpikirnya Komnas HAM sekarang ya, Bung Rocky, karena ada orang setidaknya yang disebut oleh Komnas HAM dalam penguasaan petugas dan kemudian dia tewas. Artinya itu unlawful killing gitu ya. Jadi itu yang kemudian direkomendasikan oleh Komnas HAM untuk ditindaklanjuti secara pidananya. Kan, dan ini pelanggaran HAM saja, ini tidak masuk dalam kriteria pelanggaran HAM berat. Kalau publik maunya pelanggaran HAM berat, semua harus diseret dan sebagainya. Tapi kalau Komnas HAM seperti Anda bilang siksak tadi, dia menyebutkan oke, tidak pelanggaran HAM berat, tapi ini ada pelanggaran HAM dan itu perlu ditindaklanjuti. Ini kemana kira arahnya menurut Anda? Saya anggap bahwa publik nangkap logika yang kacau dari keterangan aparat. Kan sebetulnya awalnya publik tidak percaya bahwa ada orang yang udah ditangkap, dimasukin mobil, tapi masih pegang pistol buat ngelawan. Kan itu nggak masuk akal kan? Kan prosedurnya seseorang itu sebelum dimasukkan mobil digeledah dulu, ditiarapin tuh, lucuti dulu seluruh kemampuan dia untuk melawan, baru diborgol masuk mobil. Jadi itu berarti prosedurnya nggak dijalanin dong. Masa kalau dianggap ada penjahat, 2 udah mati, 4 masih dianggap potensial penjahat, sebelum dia diketahui FPI kan dianggap penjahat oleh aparat itu kan, dimasukin mobil tanpa digeledah, itu kan konyol aparatnya kan. Jadi sinyal itu diberikan oleh Komnas HAM bahwa ada prosedur yang kacau yang mengakibatkan mungkin ada perlawanan, tapi juga dikasih sinyal bahwa bagaimanapun ada pembunuhan di dalam mobil aparat, di dalam mobil negara. Itu kan itu ekstensi dari negara, mobil aparat itu kan. Jadi terbunuh di dalam lokasi negara, itu yang disebut sebagai pelanggaran HAM, karena ada unsur kenapa negara tidak bisa melindungi warga negara yang ada di mobil negara. Itu logikanya begitu tuh. Nah, simpang siur itu nanti yang harus diluruskan di pengadilan. Nah, pengadilan mungkin menganggap oke, itu kriminal karena kesalahan prosedur, aparat tidak menggeledah segala macam, tapi sekali lagi itu pembuktian yang nanti akan banyak pakar. Tetapi kalau kemudian ditemukan bahwa ada semacam desain, nah itu baru dianggap pelanggaran berat karena didesain untuk menghilangkan nyawa itu. Jadi saya kira di dalam dua sudut pandang itu Komnas HAM secara hati-hati mengusulkan proposal temuan mereka supaya ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, karena Komnas HAM bukan penegak hukum itu. Ya. Gitu. Karena kalau saya kira betul Anda, karena
dari catatan Komnas HAM itu sampai sejauh ini ada 12 kasus tuh yang masuk kriteria pelanggaran HAM berat itu sampai sekarang juga tidak diproses gitu. Kalau ini kan rekomendasinya kan pidana, jadi harusnya ini memang polisi memproses itu. Menurut Anda apakah kira-kira ini rekomendasi kali ini karena bukan bersifat pelanggaran HAM berat akan ditindaklanjuti? Saya kira iya, karena kasus ini nggak bisa diambangkan, dan kasus ini akan jadi kasus yang bermuatan politik panjang sampai 2024. Jadi negara juga harus memutuskan bahwa ada pelanggaran, entah itu pelanggaran HAM berat atau pelanggaran HAM ringan atau tindak pidana kriminal yang memang dilakukan oleh aparat, sehingga klasifikasinya akan ditentukan oleh pengadilan. Apakah ini prosedur salah atau memang kesengajaan yang sifatnya kriminal atau memang ada unsur pelanggaran HAM. Jadi saya menganggap bahwa Komnas HAM membaca seluruh kasus dan mengevaluasi mana kasus yang efektif untuk menghasilkan penyelesaian. Nah, kasus ini dipilih sebetulnya secara sangat mungkin aja kita sebut kata cerdik, supaya kasusnya tidak terlantar seperti kasus Novel Baswedan dulu, kan itu terlantar bertahun-tahun hanya untuk mencari cara agar supaya beberapa petinggi mungkin masih terlibat di dalam institusi-institusi resmi, lalu ada nama yang tidak mungkin disebutkan, sehingga Novel Baswedan akhirnya yang memutuskan bahwa iya memang, tapi ini bukan sekedar dua pelaku di lapangan. Novel tetap menganggap bahwa ada desain yang lebih besar, tapi minimal udah ada putusan bahwa ada pelanggaran terhadap Novel Baswedan, ada kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, sejarah yang akan menyimpan teka-teki Novel masih disimpan oleh sejarah. Teka-teki kilometer 50 juga akan disimpan oleh sejarah. Yang disimpan sejarah suatu waktu bisa dibuka juga oleh pelaku sejarah baru. Itu soalnya kan. Ya. Jadi perkiraan Anda skenario-nya kalau kemudian ini akan bergulir, ada penindakan hukum dan sebagainya, kira-kira model Novel Baswedan, ya, model tersangka Novel Baswedan yang akan ditempuh nih katanya. Ya, saya kira itu nanti pasti ada person, ada pelaku yang pasti akan dihukum, dan publik mungkin menganggap ya ini nggak maksimal, ya tapi begitulah cara kita membaca kekuasaan hari ini. Dan hal-hal mulai dari pelanggaran HAM 20 tahun lalu, 50 tahun lalu kan polanya sama seperti itu. Nah, yang sekarang karena keterbukaan dengan segala tekanan publik, negosiasi dengan penguasa segala macam, itu akan berujung pada penghukuman individual gitu. Saya menduga begitu, penghukuman individual. Jadi dua petugas di lapangan mungkin dinyatakan sebagai bersalah, lalu kasusnya perlahan-lahan dilupakan karena pasti ada kausus celebre baru, ada kasus-kasus selebritis baru di dalam soal-soal kejahatan kemanusiaan. Jadi udah kita coba perlahan-lahan memahami problem ini. Tetapi yang penting kasus ini sudah terbuka pada publik Indonesia, punya jalan masuk sekarang ke pengadilan, dan terbuka untuk dipantau oleh masyarakat hak asasi manusia internasional. Nah, di situ Indonesia akan dikasih ponten baru, apakah betul-betul publik internasional percaya bahwa ini secara kriminal, atau masyarakat hak asasi manusia dunia menganggap bahwa ada unsur negara yang disembunyikan di situ. Itu konsekuensinya tuh. Ini kan kalau kita jeli membaca, atau bukan jeli lah, kalau seperti kita dingin membaca persoalan, memang ini luar biasa nih Komnas HAM. Dia memberi clue-clue gitu, misalnya disebut ada dua mobil Avanza, silver, hitam dan sebagainya, itu yang perlu dijelaskan kalau itu bukan petugas kepolisian siapa mereka. Kemudian ada juga disebut mobil Land Cruiser warna hitam gitu ya. Ini Land Cruiser ini kan biasanya mobil petinggi gitu ya. Walaupun kemudian Tempo lewat investigasinya pernah menyebut bahwa ini katanya dikendarai oleh seorang perwira berpangkat AKBP. Ini kita pun juga bertanya-tanya juga, wah kalau AKBP pakai Land Cruiser, ini luar biasa juga kan gitu. Ini jadi harusnya lebih dingin gitu melihat rekomendasi Komnas ya. Ya, itu yang dimaksud dengan upaya untuk memverifikasi sesuatu yang dicurigai publik. Kan Komnas terpaksa dia harus melayani kecurigaan publik, karena
informasi terbuka, jadi Komnas juga hati-hati, jangan-jangan publik lebih tahu dari Komnas tuh, lalu Komnas dilecehkan itu. Jadi perlahan-lahan dia akan tunjukkan yang dia sebut sebagai barang bukti versi Komnas supaya diterjemahkan oleh publik kan. Nah, kalau terjemahan publik itu menimbulkan heboh baru, mungkin Komnas HAM akan lanjutkan evaluasinya secara lebih mendalam itu. Demikian juga pers. Jadi ini sebenarnya permainan waktu dalam upaya untuk menagih kesungguhan negara di dalam memperlihatkan keadilan pada 6 orang yang tewas di situ tuh. Oke. Jadi saya kira mungkin kita tutup perbincangan kita ini dengan sebuah sebuah meme yang dulu sering kali muncul, jadi mohon bersabar, ini ujian. Iya. Dan sebetulnya ujiannya udah dijawab karena ini kan pertanyaan multiple choice saja tuh. Jadi publik udah jawab ujiannya. Tinggal kita tunggu berapa nilai yang akan diberikan oleh negara pada ujian itu. Okay. Baik, terima kasih, Bung Rocky. Sip, Harris Beno Arif, FNN.